Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan dalam pembangunan di Indonesia dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pembangunan berkelanjutan, keputusan kita harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi, dengan tetap mengingat bahwa tindakan kita akan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Satu, pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Antara lain, konservasi sumber daya alam berkaitan dengan keanekaragaman hayati, air, tanah, udara, energi, dan sumber daya alam lainnya. Kemudian kesesuaian peruntukan pemanfaatan atau fungsi lahan berkaitan dengan tata ruang atau tata guna lahan. Kemudian pengembangan nilai dukung ekosistem berkaitan dengan peningkatan produktivitas lahan atau kawasan, nilai tambah, bentuk, dan pemanfaatan berkelanjutan. Untuk yang kedua, pengendalian pencemaran lingkungan hidup mengenai pengelolaan limbah dan sampah. Antara lain meminimalisasi limbah dan sampah, dengan menggunakan teknologi bersih atau ramah lingkungan yang hemat bahan baku dan energi dan 3R. Kemudian pengolahan limbah dan sampah bisa menjadi kompos, biogas, insinerator, landfill, dan lain-lain. Permasalahan pembangunan di Indonesia. Permasalahan utama pembangunan di Indonesia saat ini antara lain meliputi satu, kesenjangan pendapatan. Perbedaan pendapatan yang besar antara kelompok kaya dan miskin menjadi masalah utama yang mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial karena kelompok miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan kesempatan. Kemudian yang kedua tentang kualitas infrastruktur yang rendah. Infrastruktur yang buruk seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi dapat menghambat mobilitas barang dan jasa, dapat juga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan juga menjadi masalah terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menyebabkan rencana yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rendahnya penerimaan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realitas serta kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. 4. Tantangan lainnya antara lain pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian keterbatasan akses. Banyak daerah yang masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air, air bersih, listrik, dan jalan. Kemudian birokrasi yang belum efisien. Birokrasi yang belum efisien dan kualitas regulasi yang rendah dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan dapat menyebabkan ketidakpastian. Kemudian ketidakmerataan. Pembangunan fisik dan infrastruktur masih belum merata terutama di wilayah selatan, sementara sebagian besar kegiatan pemerintah, pendidikan, dan ekonomi masih terpusat di wilayah utara. Kemudian pengangguran, tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian pendidikan, taraf pendidikan yang rendah juga menjadi masalah yang dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia dan pembangunan. Kemudian kesehatan, tingkat kesehatan yang rendah termasuk masalah gizi juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Kemudian lingkungan, masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir, dan erosi tanah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Secara umum, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki kemungkinan yang signifikan namun juga menghadapi berbagai tantangan.
Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor, antara lain satu, sektor pengelolaan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam dengan efisien untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam industri. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan, bisa dari matahari, angin, air untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan dampak buruk emisi. Menggunakan sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, sektor lain, memastikan pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti restorasi mangrove dan pembangunan ruang terbuka hijau. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi. Tantangan yang dihadapi. Satu, keterbatasan sumber daya. Penerapan pembangunan berkelanjutan membutuhkan investasi yang signifikan yang bisa menjadi kendala dalam pemerintah. Penerapan teknologi ramah lingkungan terkadang membutuhkan investasi yang besar dan infrastruktur yang memadai. Yang kedua, tantangan sosial dan budaya. Merubah kebiasaan masyarakat yang konsumtif dan tidak ramah lingkungan membutuhkan waktu dan sosialisasi yang berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan dapat menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Untuk kesimpulan, penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki peluang yang besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan upaya yang terstruktur, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kepentingan generasi mendatang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan pembangunan di Indonesia dan kemungkinan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih.